Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Wa ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di penghujung ayatnya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tujuan Allah mewajibkan kita orang yang beriman itu berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai derajat takwa. Adapun untuk mencapai derajat takwa itu sendiri tidak semudah membalik tangan, tidak semudah berjalan dari sini ke sana atau dari sini ke belakang. Akan tetapi ada tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga seorang hamba tersebut bisa mencapai derajat ketakwaan itu tadi. Bukankah anak-anak sekolah ketika ingin lulus dari sekolahannya harus bisa menyelesaikan ujian-ujian yang telah sekolah itu persiapkan? Bukankah seorang siswa harus belajar dengan giat sehingga mendapat nilai yang bagus, kemudian melaksanakan ujian, dan setelah melaksanakan ujian mendapatkan nilai yang bagus dan dia bisa lulus dari sekolah itu? Begitu juga dengan berpuasa. Ketika berpuasa untuk bisa mencapai derajat ketakwaan, kita harus bisa melewati tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang Allah berikan. Apa saja rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan tersebut? Hal ini termaktub dalam hadis yang berbunyi, An Abdillahi ibni Salamata An Malik An Abi Zinat Anil A'raj An Abi Hurairah Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, As-siyamu jannatun fala yarfas wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu junnatun, puasa adalah perisai, pelindung bagi seseorang untuk tidak melakukan suatu hal yang buruk. Kemudian dilanjutkan pada hadisnya, fala yarfas wala yajhal, maka orang yang berpuasa fala yarfas, supaya tidak berkata perkataan yang kotor, wala yajhal, dan supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, dan jika ada seseorang yang mencemooh atau memprovokasi untuk melakukan kejelekan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyaqul inni sha'im, maka katakan pada diri kita inni sha'im. Pada hadis ini mengatakan bahwasanya ketika kita berpuasa, alangkah baiknya jika kita tidak falayarfas, tidak berkata perkataan kotor, wala yajhal, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semisal kita lagi di jalan, lalu tidak sengaja ada orang yang menyerempet kita. Ketika kita posisi marah, ketika itu ujian Allah berikan kepada kita. Kata Nabi, falayarfas wala yajhal, jangan sampai kita berkata perkataan kotor
dan melakukan tindakan-tindakan yang tak seharusnya seperti memukul orang itu sehingga menimbulkan perkelahian atau mungkin melempari orang itu dengan apa. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan falyakul ini shaim, katakan pada diri saya berpuasa. Lalu wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu, ketika ada seseorang yang mencemooh diri kita, menggibah diri kita, menyalahkan diri kita, Nabi Muhammad juga memberikan solusi falyaqul inni shaim, katakan pada dirimu bahwasanya saya sedang berpuasa. Mengatakan saya sedang berpuasa untuk meningkatkan mental spiritualitas individual itu sendiri, supaya kita termotivasi untuk melakukan puasa dengan nilai 100. Jadi tantangan-tantangan tersebut, rintangan-rintangan tadi itu tidak membatalkan puasa, melainkan mengurangi pahala puasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, supaya kita memaksimalkan nilai puasa kita dengan meninggalkan larangan-larangan Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada perkataan yang salah atau dalil yang salah, bisa dibenarkan. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.